Kenapa analisa saham bandar udah untung atau belum sulit diterapkan pada saham akselerasi? Menanggapi permintaan dari teman kita yang sudah menulis di kolom komentar, yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan ingin belajar lebih jauh mengenai saham, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. GRPM resmi listing di tanggal 10 Juli 2023 dengan nominal Rp25 dan harganya saat IPO sebesar Rp120. Jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 309 juta lembar dengan target dana terkumpul saat IPO sebesar Rp37,08 miliar. Dan yang menjadi underwriter adalah NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA. Ya, jadi memang XA ini biasanya mengawal IPO yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Hampir sama dengan underwriter seperti Sinhan Sekuritas dan juga Indo Capital Sekuritas. Harga wajar saham ini itu cuma Rp21,44 ya teman-teman. Jadi dengan harga sekarang Rp68 pun itu masih tetap kemahalan harga sahamnya. Dan teman-teman perlu ingat, sebagai pemanis saat IPO kemarin diterbitkan waran dengan rasio 2:1. Dan satu hal yang perlu teman-teman pahami bahwa saham ini itu berada di listing board acceleration ya teman-teman, atau saham papan akselerasi. Nah, inilah alasan saya kenapa saya kurang tertarik dengan saham ini. Dan bagi kamu yang penasaran sebenarnya kenapa kok saya tidak tertarik terhadap saham akselerasi seperti ini, nanti kita akan bahas lebih detail. Dari harga listing sekitar 120-an, saat ini harga saham GRPM tinggal Rp68 teman-teman. Jadi kalau yang beli saat IPO, minusnya itu mungkin ada sekitar 50%-an kali ya. Nah teman-teman bisa tulis tuh yang mungkin beli saat IPO dan sekarang masih hold. Saat resmi listing di tanggal 10 Juli kemarin, ada transaksi di pasar nego sebesar 8 miliar dan yang menjadi pembelinya adalah DH. Menurut saya, adanya transaksi di pasar nego seperti ini itu membuat saham jadi kurang menarik ya. Kenapa kok bisa kurang menarik? Alasannya adalah seandainya transaksi sebesar 8 miliar ini dilakukan di pasar reguler, tentunya harga saham akan naik ya teman-teman. Karena untuk mengumpulkan lot sebanyak ini, bisa jadi bandarnya akan HK terus. Dan kalau HK itu dilakukan terus-menerus, otomatis sahamnya akan terbang. Tapi kalau di pasar nego dengan hanya satu kali transaksi seperti ini, ya harga sahamnya nggak bakalan terbang teman-teman. Berikut ini adalah data broker summary sejak pertama listing hingga tanggal 18 Agustus kemarin. Di sini beberapa broker yang kemungkinan digunakan oleh bandar adalah AI, LG, PG, HP, GR, YU, AZ, dan juga DR. Untuk saham yang punya waran, kita juga harus menghitung berapa dana yang terkumpul di waran ya teman-teman. Kenapa? Ya karena waran ini sifatnya kan gratis ya saat diterbitkan. Baru bisa direalisasikan sebagai keuntungan ya setelah warannya ini berhasil terjual. Dari riwayat transaksi di waran, terlihat sekali bahwa XA melakukan penjualan yang paling besar ya teman-teman. Lalu kemudian disusul dengan YU, AI, PG, IP, dan juga AG. Di sini dituliskan bahwa nilai emisi atau target pendanaannya sekitar 37 miliar 80 juta rupiah. Sehingga penawaran umum ini masuk ke dalam golongan 1. Oleh karena itu, perseroan akan mengalokasikan sebesar 20 miliar 952 ribu atau sebesar 53,94%. Mohon koreksinya jika saya salah. Jadi menurut saya, dari total target pendanaan 37 miliar, dana yang dialokasikan saat pooling allotment sebesar 20 miliaran. Dan kita anggap saja, dana 20 miliar tadi semua berhasil terdistribusi ke publik saat pooling allotment. Dengan target dana IPO sebesar 37 miliar, lalu kemudian jika kita jumlahkan dana yang terkumpul saat allotment dan juga setelah sahamnya terjual di pasar reguler, termasuk waran, total uang yang sudah terkumpul sekitar 26 miliaran teman-teman. Dan selisihnya itu tinggal sebesar 11 miliaran. Dan kalau kita persentasekan, dana yang terkumpul itu sekitar 71% dengan selisih sisa 29%. Untuk saya pribadi, saham yang dananya sudah terkumpul sekitar 71% atau lebih dari separuh itu sudah kurang menarik ya teman-teman. Jadi kalau saya
Melihat posisi seperti ini, biasanya lebih baik untuk cari saham yang lain. Karena di bursa ini ada banyak perusahaan-perusahaan bagus juga loh, yang keuangannya baik, manajemennya baik, dan juga prospek kedepannya itu juga baik. Teman-teman harus ingat bahwa ini bukan ajakan beli maupun jual ya. Ini murni sharing atau keputusan yang saya ambil jika melihat saham seperti ini. Bukan bermaksud untuk mempengaruhi teman-teman. Menjawab pertanyaan di awal video, kenapa analisa bandar sudah untung atau belum itu sulit diterapkan di saham akselerasi? Berikut ini jawabannya teman-teman. Sesuai peraturan yang ada di bursa, untuk saham akselerasi, di dalam struktur penawaran, di situ dijelaskan mengenai bentuk penjaminan. Dan untuk saham akselerasi, itu bentuk penjaminannya adalah best effort, teman-teman. Artinya apa sih best effort ini? Menurut keterangan dari KSEI, best effort adalah komitmen terbaik, yaitu merupakan komitmen di mana jika saham tidak habis terjual di pasar perdana, maka pihak underwriter dapat mengembalikannya kepada emiten. Jadi mungkin maksudnya adalah, jika saat IPO sahamnya ini masih sisa banyak lalu dijual nggak laku, maka underwriter ini bisa mengembalikannya ke emiten ya teman-teman. Dan inilah yang membuat analisa bandar sudah untung atau belum sulit diterapkan di saham seperti ini. Kenapa? Ya karena kalau memang sahamnya ini nggak laku dijual, underwriternya tinggal kembalikan saja ke emiten, nggak perlu ribet-ribet untuk cari cuan melalui penjualan sahamnya. Beda sekali dengan saham yang full komitmen, karena kalau yang full komitmen, jika sahamnya nggak laku, ya underwriternya akan rugi teman-teman. Apakah ini ada kaitannya dengan transaksi jumbo di pasar nego? Menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebagai kesimpulan, dari video ini saya harap teman-teman bisa belajar banyak mengenai pasca IPO saham akselerasi, supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang sama ke depannya. Dan bagi kamu yang suka belajar bareng mengenai saham dan juga sharing mengenai pengalaman-pengalaman di dunia saham, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.